Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada episode ke-63 ini, kita masih merenung tentang Bunda Maria, tokoh Anawim Perjanjian Baru. Hari ini kita akan mendalami bagian ketiga refleksi kita yang bertemakan Maria yang setia pada salib. Kita menyadari bahwa panggilan menjadi Bunda Sang Mesias merupakan satu karunia yang sangat besar. Karunia itu telah membawa sukacita yang besar yang telah diungkapkan Bunda Maria dalam madanya yang tertera di dalam Injil Lukas. Namun saya percaya dalam refleksi-refleksinya, Bunda Maria juga menyadari konsekuensi-konsekuensi besar yang akan menyertai dia dalam perjalanan hidupnya. Saya yakin Bunda Maria turut menderita ketika banyak orang menolak Yesus dalam hidup dan karyanya. Penderitaan Yesus adalah penderitaan Bunda Maria. Bukankah tautan hati seorang ibu dan seorang anak seringkali tak terselami oleh akal budi manusia, namun nyata dan sungguh-sungguh dirasakan. Maka kehadiran Bunda Maria di kaki salib Yesus pada detik terakhir kehidupannya menunjukkan bahwa keterikatan batin antara Maria dan Yesus tetap berlaku sepanjang kehidupan, dan itu memberi kekuatan yang besar bagi Maria untuk menjalani panggilannya dengan rendah hati. Hari ini kita mendalami tema kesetiaan terhadap salib tersebut, yang kiranya menjadi model bagi kita sekalian untuk selalu setia pada jalan kehidupan kita masing-masing. Untuk menghantar refleksi kita hari ini, mari kita membaca Injil Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, peristiwa pertemuan terakhir antara Yesus dan Maria di puncak Golgota terjadi dalam satu tragedi yang sangat menyesakan. Seorang ibu menyaksikan secara langsung putranya dihukum mati dengan cara yang tak berperi kemanusiaan. Namun bahkan dalam tragedi tersebut, dua insan yang saling terpaut batinnya satu sama lain ini masih berusaha untuk mewujudkan tanggung jawabnya. "Inilah ibumu," demikian kata Yesus kepada murid yang dikasihinya. "Inilah anakmu," demikian kata Yesus kepada ibunya. Bagi gereja, peristiwa ini menyimbolkan penyerahan Yesus kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, agar keteladanan Maria yang telah dialaminya selama hidupnya menjadi karunia bagi segenap murid yang akan hidup tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Dan Maria memenuhi kewajibannya menyertai murid-murid Yesus tersebut, termasuk pada saat berdoa selama 9 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga untuk menantikan kedatangan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang mengubah wajah kehidupan gereja hingga hari ini. Pertanyaan mendasar yang melekat pada hati kita adalah, mengapa Maria begitu kuat menghadapi salib kehidupannya itu? Apakah dia seorang manusia yang luar biasa? Bagi saya pribadi, Maria tidak lebih daripada manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita, bahkan seperti diri kita.
Namun di dalam perjalanan hidupnya, Maria memiliki keunggulan sendiri di dalam melihat peristiwa-peristiwa hidup dengan kacamata panggilan Tuhan. Saya menggarisbawahi beberapa peristiwa yang menunjukkan keunggulan Maria tersebut. Ketika Yesus dilahirkan, para gembala datang dan memberi kesaksian tentang kabar malaikat kepada mereka akan kelahiran Sang Juru Selamat. Mendengar cerita mereka, Maria merenung dan menyimpan semua perkara itu di dalam batinnya. Ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, Simeon meramalkan bahwa batin Maria akan tertembus sebilah pedang. Maria mendengar dan merenungkan perkara itu serta menyimpannya dalam hatinya. Ketika Yesus hilang di Yerusalem pada usia 12 tahun, Maria dan Yosef mencari dan menemukannya di bait Allah. Dan Yesus berkata, "Mengapa mereka harus mencari dirinya? Bukankah dia harus tinggal di rumah Bapa?" Maria hanya mendengar, merenung, dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Keunggulan Maria terletak pada kualitas hidup seperti ini: mendengar, merenung, dan menyimpan perkara itu di dalam hati. Mendengar berarti membuka hati lebar-lebar untuk memahami peristiwa itu dan tidak cepat-cepat menghakimi dan memutuskan untuk mengambil sikap. Merenungkan berarti mendalami peristiwa hidup tersebut dan meletakkannya dalam kerangka iman untuk menangkap apa sesungguhnya rencana Tuhan dengan peristiwa hidup tersebut. Menyimpannya dalam hati berarti mengintegrasikannya ke dalam hidup, sehingga pernik-pernik temuan kehendak Tuhan tidak hilang dimakan oleh waktu, melainkan melekat pada kepribadian orang tersebut dan akan menjadi energi rohania yang akan membantu menangkal pergolakan hidup di masa depan ketika seseorang masuk ke dalam tantangan yang mungkin akan sangat menuntut korban dirinya. 3 unsur ini hendaknya menjadi bagian dari pengembangan kerohanian para adorator sekalian. Mari kita mendengar semua peristiwa dengan saksama dan tidak langsung mengambil sikap untuk menghakimi, apalagi kalau memandangnya dengan cara yang negatif. Mari kita merenungkan semua peristiwa hidup dan berusaha memaknainya dengan perspektif penyelenggaraan ilahi, berusaha menemukan apa rencana Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa hidup, termasuk yang paling pahit sekalipun. Mari kita menyimpannya dalam hati, yang berarti memasukkannya ke dalam seluruh pola kepribadian kita dan menjadikannya bagian dari seluruh perjalanan hidup yang mungkin akan sangat membantu kita dalam menangkal aneka cobaan hidup di masa depan. Kita bukanlah makhluk yang sempurna, namun kita adalah pribadi yang berkemauan, yang dapat melatih diri dengan mengeksplorasi karunia-karunia Tuhan dan menjadikannya energi iman yang membantu kita untuk mengatasi aneka salib hidup, bahkan membantu orang lain untuk mengatasi salibnya pula. Di sini kita ditantang untuk menjadi pribadi yang meneladani Maria yang setia pada salib. Maria telah membuktikan dengan hidup tak bercela, dengan setia menanggung penderitaan hingga menyaksikan kematian putranya, bahkan turut berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita pun hendaknya setia memikul salib kehidupan kita, termasuk pada saat-saat yang paling berat, dan tak ada seorang pun berdiri di samping kita untuk meringankan penderitaan kita. Harapan kita hanyalah pribadi ilahi yang telah menderita di salib. Sebagaimana ia meneguhkan Bunda Maria, semoga ia pun meneguhkan kita dalam memikul salib kehidupan. Tuhan Yesus Kristus
Buatlah kami setia memikul salib kehidupan kami, sebagaimana Bundamu Maria telah setia memikul salib kehidupannya. Semoga berkat kesetiaan itu, Engkau menemukan kami sebagai hamba yang siap sedia menantikan kedatangan-Mu, dan Kau hantar ke dalam kerajaan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.